Di balik retorika perang yang berpotensi mengorbankan ribuan nyawa manusia, terdapat sekelompok elit yang diam-diam merayakan lonjakan keuntungan hingga triliunan rupiah. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali memanas, menghiasi tajuk utama media di seluruh dunia dengan ancaman konflik bersenjata berskala besar. Namun, mari kita sejenak mengalihkan pandangan dari podium politik dan melihat siapa yang sebenarnya tersenyum di balik layar. Investigasi ini membongkar fakta mengejutkan tentang bagaimana diplomasi yang sengaja dibiarkan buntu justru menjadi tambang emas bagi oligarki industri senjata dan negara-negara oportunis. Ketika dua kubu saling melontarkan ancaman destruktif yang merugikan rakyat, mesin uang para spekulan perang justru berputar semakin kencang tanpa henti. Selama bertahun-tahun, masyarakat internasional disuguhi teater diplomasi yang tampaknya tidak pernah menemukan jalan keluar. Pertemuan demi pertemuan, draft demi draft resolusi selalu berujung pada kebuntuan yang berulang. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan ini bukanlah sekedar kebetulan atau murni perbedaan pandangan politik semata. Ada indikasi kuat bahwa status quo berupa ketegangan tanpa akhir adalah kondisi yang paling menguntungkan bagi pihak-pihak bayangan. Para pengambil kebijakan seringkali terjebak dalam pusaran lobi-lobi tingkat tinggi, di mana resolusi damai justru dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan bisnis militer bernilai miliaran dolar. Kebuntuan diplomasi ini sengaja dirawat untuk memelihara iklim ketakutan yang menguntungkan korporasi. Begitu sinyal eskalasi memancar dari Timur Tengah, saham-saham perusahaan kontraktor pertahanan raksasa langsung melonjak tak terkendali di bursa Wall Street dan pasar global lainnya. Industri senjata adalah penerima manfaat utama dari setiap rudal yang ditembakkan atau setiap manuver militer yang dikumandangkan. Ketika retorika permusuhan meningkat, pesanan untuk sistem pertahanan udara canggih, jet tempur dan amunisi presisi mengalir deras ke kantong para produsen. Tidak hanya Amerika Serikat, negara-negara sekutu di kawasan Teluk pun berlomba memborong peralatan militer terbaru demi perlindungan. Ketakutan adalah komoditas utama yang mereka pasarkan, dan konflik ini adalah kampanye pemasaran paling efektif yang terus mencetak rekor pendapatan. Di luar konfrontasi langsung, panggung konflik ini juga dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara ketiga yang bertindak sebagai fasilitator jalur belakang. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan secara sepihak seringkali menyisakan celah regulasi yang lebar. Melalui perusahaan cangkang dan armada kapal hantu, entitas oportunis ini membeli minyak mentah dari Teheran dengan harga diskon curam, lalu menjualnya kembali ke pasar global dengan margin keuntungan berlipat ganda. Transaksi gelap semacam ini melibatkan perputaran uang tunai yang masif demi menghindari sistem pelacakan perbankan internasional. Ini adalah simbiosis mutualisme bagi para pelanggar, di mana negara perantara tersebut memperpanjang napas ekonomi wilayah yang disangsi sambil memperkaya diri. Sementara para pialang senjata menghitung dividen mereka, kerugian terbesar dan paling nyata dibayar lunas oleh masyarakat sipil di kedua belah pihak. Di satu ujung, rakyat jelata menderita secara tragis akibat hiperinflasi yang meroket, kelangkaan obat-obatan esensial, serta kehancuran lapangan pekerjaan karena embargo yang melumpuhkan sendi kehidupan. Di ujung lainnya, prajurit muda terus dikirim ke garis depan dengan resiko kehilangan nyawa, sementara keluarga mereka dihantui kecemasan setiap malam. Realitas pahit yang mencabik kemanusiaan ini sangat jarang menjadi sorotan utama. Penderitaan rakyat telah direduksi menjadi sekedar data statistik yang tenggelam di bawah bayang-bayang narasi kebanggaan nasional yang semu dan ilusi keamanan.